Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai gangguan sistem gerak. Gangguan sistem gerak yang pertama yakni gangguan pada tulang, gangguan pada otot, dan gangguan pada sendi. Penyebabnya yakni yang pertama infeksi mikroorganisme. Yang kedua, kerusakan fisik akibat kecelakaan, kekurangan garam dan mineral vitamin, gangguan fisiologis, bahan aktivitas yang berlebihan, kesalahan sikap tubuh, yang pertama kita akan membahas mengenai gangguan pada tulang, yakni ada fraktur tulang, ada gangguan tulang belakang, dan gangguan fisiologis tulang. Fraktur tulang adalah patah tulang, terjadi jika tenaga yang melawan tulang lebih besar dibanding kekuatan tulang. Fraktur tulang yang pertama ada fraktur simpleks atau sederhana, yakni patah tulang yang tidak tampak dari luar. Kemudian yang kedua ada fraktur kompleks atau majemuk, yakni tulang yang patah tampak dari luar karena tulang menembus kulit atau kulit mengalami kerobekan. Selanjutnya ada fraktur avulsi atau patah tulang yang disebabkan oleh kontraksi otot yang kuat sehingga menarik bagian tulang tempat tendon melekat. Sering terjadi pada bahu dan lutut. Kemudian ada fraktur patologis, terjadi jika tumor atau kanker telah tumbuh di dalam tulang dan menyebabkan tulang menjadi rapuh. Selanjutnya ada patah tulang kompresi atau penekanan, disebabkan oleh tekanan suatu tulang terhadap tulang lainnya. Sering terjadi pada wanita lanjut usia yang tulang belakangnya rapuh karena osteoporosis. Selanjutnya fraktur karena tergilas, yakni menyebabkan retakan atau pecahan tulang. Setelah membahas mengenai gangguan pada tulang, sekarang kita membahas gangguan tulang belakang. Gangguan tulang belakang merupakan akibat dari distrofi otot, sindrom Marfan, sindrom Down, sikap tubuh yang buruk, atau penyakit lainnya. Yang pertama yakni kifosis. Bentuk tulang belakang melengkung ke arah luar tubuh atau ke belakang. Yang kedua ada lordosis, yakni tulang belakang bagian lumbar atau pinggang melengkung ke arah dalam tubuh atau ke depan. Kemudian ada skoliosis, tulang belakang melengkung ke samping kiri atau ke samping kanan. Kemudian ada sublubrikasi atau kelainan pada tulang belakang bagian leher. Selanjutnya gangguan fisiologis tulang, yakni yang pertama osteoporosis. Osteoporosis merupakan tulang rapuh, keropos, dan mudah patah. Osteoporosis terjadi akibat berkurangnya hormon testosteron pada laki-laki atau hormon estrogen pada wanita. Osteoporosis ini juga disebabkan oleh kurangnya asupan kalsium. Selanjutnya rakitis. Rakitis adalah pelunakan tulang pada anak-anak karena kekurangan atau gangguan metabolisme vitamin D, magnesium, fosfor, dan kalsium. Rakitis berpotensi menyebabkan tulang kaki menjadi bengkok membentuk huruf O atau X.
Yang pertama yakni microcephalus atau kelainan pertumbuhan tengkorak sehingga kepala berukuran lebih kecil dari ukuran normal. Yang kedua ada hidrocephalus atau kepala air. Gangguan aliran cairan di dalam otak atau cairan cerebrospinal menyebabkan pelebaran rongga tempurung otak sehingga kepala membesar. Kemudian ada layu atau semu, yakni tulang tidak bertenaga akibat infeksi, misalnya infeksi sifilis. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai gangguan pada otot. Yang pertama ada hipertrofi, yakni gangguan akibat otot yang berkembang menjadi lebih besar. Hipertrofi dapat disebabkan oleh aktivitas otot yang kuat, berulang-ulang dan terus-menerus, serta nutrisi yang banyak. Terjadi pada orang yang sering berolahraga atau bekerja keras. Selanjutnya ada atrofi atau gangguan akibat otot yang mengecil. Nah, atrofi dapat terjadi jika otot tidak digunakan atau tidak digerakkan, misalnya karena kelumpuhan, pemasangan gips, atau penyakit poliomyelitis. Selanjutnya ada distrofi otot atau penurunan kemampuan otot karena kelainan genetik. Selanjutnya tetanus. Tetanus merupakan penyakit kejang otot. Otot berkontraksi secara terus-menerus hingga tidak mampu lagi berkontraksi. Dapat disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani. Selanjutnya kram, di mana keadaan otot terasa tegang, sulit digerakkan, dan disertai rasa nyeri. Selanjutnya miastenia gravis, yakni ketidakmampuan otot berkontraksi sehingga penderita mengalami kelumpuhan, merupakan penyakit autoimun atau sistem kekebalan tubuh kacau dan menyerang tubuh sendiri. Selanjutnya ada otot robek. Robeknya serabut otot yang berakibat bengkak, rasa nyeri, dan pendarahan. Selanjutnya ada otot terkilir atau strain, yakni robeknya otot bagian tendon karena teregang melebihi batas normal. Selanjutnya, gangguan pada sendi. Yang pertama, terkilir atau kesleo. Gangguan sendi akibat gerakan yang tidak biasa, dipaksakan, atau bergerak secara tiba-tiba. Kemudian ada dislokasi, yakni pergeseran tulang penyusun sendi dari posisi normal. Kemudian ada osteoartritis, yakni kerusakan dan keausan tulang rawan yang berfungsi sebagai bantalan sendi. Kemudian ada ankylosis, yakni sendi tidak dapat digerakkan dan ujung-ujung antar tulang terasa bersatu. Kemudian ada urai sendi, yakni robeknya selaput sendi yang diikuti oleh terlepasnya ujung tulang sendi. Kemudian ada artritis, yakni peradangan pada sendi yang disertai bengkak, kaku, keterbatasan bergerak, dan rasa sakit. Bentuk-bentuk artritis itu bermacam-macam. Yang pertama, artritis reumatoid, yakni penyakit yang timbul karena sistem kekebalan tubuh secara keliru menyerang jaringan yang sehat, menyebabkan peradangan yang merusak sendi. Penyakit ini lebih sering diderita oleh wanita berusia 25-55 tahun. Yang kedua ada gout arthritis, adalah kelebihan asam urat di dalam tubuh atau hiperurikemia yang berlangsung bertahun-tahun sehingga terjadi penumpukan asam urat yang mengkristal pada sendi. Kemudian ada artritis psoriatik, adalah radang sendi yang terjadi pada orang-orang yang menderita psoriasis pada kulit atau kuku. Psoriasis merupakan kelainan kulit menahun yang menyebabkan timbulnya bercak-bercak merah di kulit.
Selanjutnya ada artritis Zika, adalah berkurangnya minyak sendi atau cairan sinovial yang menimbulkan bunyi atau rasa sakit ketika digerakkan. Selanjutnya ada artritis eksudatif, adalah timbulnya getah radang berupa cairan nanah pada rongga sendi dan menimbulkan rasa sakit jika digerakkan. Kemudian yang terakhir ada artritis septik, adalah radang sendi yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Selanjutnya, teknologi sistem gerak. Yang pertama, penyembuhan pada tulang. Penyembuhan pada tulang dapat dilakukan dengan pemasangan gips, yaitu bahan kapur yang diletakkan di sekitar tulang yang patah. Kemudian ada pembidaian, yaitu dengan menempatkan benda keras di sekeliling tulang yang patah. Kemudian ada pembedahan internal, yaitu pembedahan untuk menempatkan batang logam atau piringan pada tulang yang patah. Selanjutnya ada penarikan atau traksi, yaitu menggunakan beban untuk menahan anggota gerak yang mengalami deformitas atau perubahan atau pergeseran bentuk dan mempercepat penyembuhan. Nah, selanjutnya yang kedua yakni penyembuhan kanker atau tumor. Bisa dengan kemoterapi. Biasanya menggunakan obat-obatan yang sangat kuat untuk mencoba membunuh sel kanker. Kelemahannya, proses ini menyebabkan beberapa sel normal juga mati. Kemudian radioterapi, yaitu pengobatan kanker menggunakan sinar radioaktif seperti sinar X, elektron, sinar gamma, atau partikel lainnya. Kemudian operasi, bertujuan untuk menghilangkan tumor lokal pada tulang. 3. Ada penggantian sendi. Penggantian sendi dilakukan dengan cara pembedahan untuk mengganti sendi yang rusak dengan logam. Kemudian ada transplantasi sumsum, yaitu sumsum merah dari seseorang ditransplantasikan kepada orang lain. Yang kelima ada penanggulangan skoliosis kongenitalitas, yakni suatu kelainan pada lengkungan tulang belakang bayi yang baru lahir. Nah, skoliosis ini dapat menyebabkan kelainan bentuk yang serius pada anak yang sedang tumbuh. Oleh karena itu, seringkali dilakukan tindakan pengobatan dengan memasang penyangga sedini mungkin. Jika keadaan anak semakin memburuk, perlu dilakukan pembedahan. Kemudian ada implan. Implan adalah pemasangan suatu material dari benda rigid atau kaku, misalnya titanium, pada tulang belakang yang mengalami gangguan. Kemudian ada tangan bionik, merupakan tangan buatan yang fungsional sehingga dapat digunakan untuk memegang benda dan melakukan gerakan kombinasi tangan, misalnya mengetik. Kemudian ada kaki bionik, merupakan kaki buatan yang dilengkapi dengan perangkat Bluetooth. Chip komputer ditanamkan pada setiap kaki untuk mengirimkan sinyal ke motor di kedua sendi buatan, sehingga lutut dan mata kaki dapat berpindah dan melakukan gerakan yang terkoordinasi. Selanjutnya, penanggulangan kaki O. Dilakukan dengan pemakaian sepatu khusus yang harus selalu dipakai. Kemudian yang selanjutnya yakni viskosuplementasi, adalah menyuntikkan asam hyaluronat ke celah-celah sendi untuk memperbaiki gizi dan pelumas. Kemudian yang terakhir ada pencakokan tulang rawan. Teknik ini adalah teknik menanam tulang rawan pasien dan memindahkan jaringan tersebut ke area yang rusak, misalnya pada sendi lutut.